Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi malam hari ini hadir selama 1 jam ke depan. Anda mungkin sudah melihat filler yang kami sajikan ke hadapan Anda bahwa benarkah elektabilitas Anies ini terancam diterjang banjir pemirsa. Kita ingat bahwa selama beberapa waktu terakhir ini Jakarta sudah 6 kali kedatangan banjir akibat katanya curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian juga ada permasalahan drainase di sana. Tetapi di sisi lain ada yang menilai bahwa banjir yang terjadi di DKI Jakarta ini karena dianggap Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Tapi ada yang menganggap bahwa statement tersebut, opini tersebut merupakan komoditas politik untuk menyerang Anies, untuk menggoyangkan elektabilitas Anies. Kita ingat pemirsa, sejumlah lembaga survei ini menyebutkan elektabilitas Anies cukup tinggi, 2 tertinggi dari sejumlah lembaga survei yang sudah melakukan surveinya. Nah, untuk membahas itu pemirsa, benarkah nantinya elektabilitas Anies ini akan tergoyang dengan banjir? Saya sudah mengundang 4 orang narasumber. Saya perkenalkan siapa saja narasumber kami di sini. Di sebelah kiri saya ada Pak Fadlizon yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kemudian di sebelah Bang Fadlizon ada Bapak Geish Khalifah, merupakan aktivis sosial. Selamat malam. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Irma Suryani Chaniago, merupakan politisi Nasdem. Selamat malam. Dan di sebelah Ibu Irma ada Bang Ferdinand, politisi Partai Demokrat. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Nah, pertanyaannya pemirsa, benarkah kinerja Anies kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan? Nah, kita dengar nih suara dari salah satu politisi yang katanya rumahnya juga kebanjiran dan sempat heboh juga nih di Twitter, Bang Ferdinand. Iya, terima kasih. Selamat malam. Jadi kenapa saya memang salah satu yang paling keras mengkritik Anies ini terkait dengan manajemen beliau mengelola Jakarta yang begitu kompleks masalahnya, begitu banyak masalah ya. Tetapi saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya, terutama terkait dengan banjir. Banjir ini kan sebuah peristiwa alam, begitu juga dengan kemarau, badai segala macam adalah sebuah peristiwa alam yang memang pasti akan terjadi. Hujan, banjir itu sebuah keniscayaan terjadi di Jakarta yang memang daratannya semakin lama semakin rendah. Tetapi kebiasaan banjir dan keniscayaan itu kan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tidak melakukan apa-apa, apalagi dengan membangun opini-opini dan statement-statement yang justru membuat kita menjadi bertanya-tanya. Statement pertama, saya harus menyebut Anies ini sesat logika terkait air hujan. Beliau pernah menyatakan bahwa air hujan ini tidak untuk disalurkan ke laut tetapi kita masukkan ke bumi. Sampai sekarang saya tidak melihat upayanya apa yang dilakukan untuk itu. Sementara dari zaman Belanda dulu bahwa Hendrik van Bruin sudah merencanakan banjir kanal barat, zaman Sutioso dibangun banjir kanal timur, dan Tuhan pun menciptakan sungai mengalirkan air dari daratan ke laut. Nah, kenapa Anies bisa berpikir bahwa ini semua sesat, salah, tidak boleh dialirkan ke laut? Nah, ini yang salah. Kemudian Anies ini saya harus menyatakan memang cara berpikirnya sesat juga terkait itu. Itu kita quote dulu. Cara berpikirnya Anies itu dianggap sesat. Kita tanya dulu deh ke politisi Gerindra. Cara berpikirnya Anies ini sesat untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Saya mungkin masuk jangan dari cara berpikir karena saya melihat realitas banjir itu adalah realitas Jakarta. Ya, karena Jakarta ini adalah memang kota air. Betul. Ya, ini ada data yang mungkin banyak orang tidak terlalu tersosialisasi. 30% wilayah Jakarta itu di bawah permukaan laut. Betul. Kemudian ada 13 sungai melewati Jakarta. Betul. Jadi Jakarta ini ibu kota air memang.